Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya katakan semangat pagi, jawabannya semangat, semangat, semangat. Oke, semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Masya Allah. Ya, baik, Ustadz dan Ustazah, alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan ya, untuk memberikan ini lebih kepada pengingat kita semua ya sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Masya Allah. Ya. Baik, setiap kita pasti ingin hidup selamat, betul? Betul. Selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Ya, bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu kepada kita 24 jam dalam sehari semalam. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah kita maksimalkan 24 jam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau berapa jam waktu dari 24 jam itu sendiri yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka dalam menjalani kehidupan ini kita harus cerdas. Cerdas dalam apa? Cerdas dalam memilih perkara-perkara yang harus kita prioritaskan. Siapa orang yang cerdas itu? Umar bin Khattab berkata, bersama 10 orang, aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu salah seorang di antara kami bertanya, siapa orang paling cerdas dan mulia wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam kehidupan ini kita akan dihadapkan atas 5 perkara. Ya. Dalam 5 perkara tersebut diperlukan kecerdasan kita dalam memanfaatkan waktu yang ada. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum kamu kedatangan 5 perkara. Yang masih ingat apa saja? Yang pertama, ya, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang kelima, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Masa mudamu sebelum masa tuamu, ya. Maka manfaatkanlah, ya, ketika kita masih kuat, gitu ya, kita bisa rasakan, gitu ya, di masa muda, gitu. Karena kenapa? Kadang di masa tua itu ya terkadang banyak ya penyakit-penyakit yang sudah mulai dirasakan, gitu ya, sehingga tadi kita gunakan masa muda kita di mana kita masih sehat, masih kuat, gitu ya, untuk beribadah kepada Allah secara maksimal, gitu ya, sebelum datang masa tua, gitu ya. Oke, lalu di yang kedua ya, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ya, nah ini yang paling sering kita lupakan ya, atau kita syukuri itu nikmat sehat itu sendiri ketika kita sudah merasa sakit ya. Kadang ketika kita merasa sakit kita baru merasa bersyukur, gitu ya, bahwa kemarin kenapa ya kita ketika sehat kita tidak memanfaatkan masa sehat kita dengan semaksimal mungkin, betul tidak? Ya, anggaplah sedang sakit kepala gitu, atau mungkin ada sesuatu yang memang menyakiti diri kita, gitu ya. Kadang kita baru merasa mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan ketika rasa sakit itu sudah menghampiri diri kita, ya. Oke, lalu yang ketiga, masa kayamu sebelum masa fakirmu, ya. Nah, di sini Imam Ghazali menjelaskan makna dari memanfaatkan masa kaya ini untuk memperbanyak sedekah kepada fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu, ya, dengan harta yang kita miliki, sehingga kita tidak fakir di dunia maupun nanti di akhirat. Karena sesungguhnya apa yang kita miliki di dunia ini itu hanyalah sebuah titipan, ya, yang mana kapanpun Allah bisa ambil kapan saja, ya. Lalu yang keempat, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Manfaatkanlah waktu luang ketika di dunia sebelum sibuk dengan hari kiamat nanti. Ya, jadi
yang dimaksudkan masa luang ini adalah masa di mana? Masa kita di dunia. Ya, sebelum nanti kita disibukkan dengan masa sibuk kita di akhir nanti ya, bahkan di padang mahsyar nanti kita akan sibuk dengan diri kita sendiri sampai-sampai kita tidak memperdulikan orang lain gitu ya. Oleh karena itu kita harus berusaha memanfaatkan waktu luang kita, yakni tadi ya, ketika kita hidup di dunia. Ubah mindset kita dalam hidup ini. Jangan menunggu waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, masa hidupmu sebelum masa ya, jadi manfaatkanlah masa hidup di dunia sebelum datang kematian. Ya, yakni dengan banyak beramal dan beribadah, sebab orang yang sudah mati itu semuanya akan terputus terkecuali 3 hal ya. Apa saja? Yang mesti ingat? Anak yang solih, Anak yang solih, amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Ya, Ustaz dan Ustazah, kita menyadari bahwa dunia ini adalah tempat singgah. Ya, tempat singgah, bukan tempat untuk menetap. Dunia ini fana dan akan sirna. Kita akan segera meninggalkannya. Kita saat ini sedang melakukan perjalanan menuju akhirat itu. Jadi setiap waktu ini kita jalankan ya tadi untuk berjalan menuju akhirat tanpa ada satupun kekuatan yang bisa menghentikan perjalanan ini. Ya, terakhir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, dunia berjalan menjauhi kita dan akhirat datang menjelang di hadapan kita. Dunia dan akhirat masing-masing memiliki anak-anak, maka jadikan kalian anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah masa beramal dan tidak ada hisab atau perhitungan, sedangkan besok adalah masa hisab dan tidak ada amal. Ya Allah, wa'alam bishawab, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini sebagai pengingat untuk kita semua tadi ya, sebagai hamba Allah ini yang nantinya kita akan kembali kepada Allah. Jadi dunia ini memang hanya sementara, kalau abadi adalah di akhirat. Terima kasih.